hari Jumat. Saya Kak Rose. Hari ini seperti biasa walaupun masih gerimis terus sepanjang hari ya, tetap semangat kita untuk sama-sama untuk Rumpi. No, hey kita. Daniel juga sudah hadir kembali bersama kita hari ini. Ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa yang menjadi highlight ya, sebenarnya nggak terlalu hot lah, adem-adem aja buat kita yang mengikuti ya, buat yang menjalaninya kayaknya cukup gimana gitu ya. Ini berkaitan dengan masih kelanjutan dari Doni Salmanan. Itu adalah seorang influencer yang kemarin terseret kasus apa sih, penipuan robot trading, apa sih ya, trading itulah gitu ya kan. Nah ini kan sebelum kasus itu kan Doni Salmanan tuh terkenal suka flexing juga gitu ya, tetapi juga banyak gitu kegiatan sosialnya dan baru saja menikah di tahun 2021. Ketika kemarin dia dijatuhi vonis, dia mengajukan banding, ternyata bandingnya malah hukumannya lebih berat, dari 4 tahun jadi 8 tahun plus hartanya yang tadinya tidak disita jadi disita, dan kemudian kemarin dilelang ya, dilelang untuk kemudian dikembalikan kepada korban gitu ya. Disita negara, tidak dikembalikan ke korban tapi dilelang. Salah, tidak dikembalikan ke korban malah tapi dilelang gitu ya. Terus banyak komentar-komentar netizen kepada istrinya gitu. Ini kira-kira istrinya Doni Salmanan bertahan bisa nunggu sampai berapa lama ya gitu kan, kurang lebih. Nah kemarin istrinya Dinan Salmanan ini ada pertanyaan dari netizen. Dia buka Q&A. Terus pertanyaan adalah, kalau nggak ada netizen kamu masih bertahan begini nggak, kata gitu. Gimana? Kalau nggak ada netizen kamu maksudnya gimana? Dipantau sama netizen ya, minta cerai atau enggak gitu. Netizen menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan oleh Dinan Salmanan usai sang suami dihukum penjara 8 tahun gitu. Karena nikahnya kan baru ya, belum ada setahun apa. Tapi kan sempat dibeliin mobil 2021 kan, dibeliin mobil, terus katanya bulanannya berapa ratus juta gitu nih. Kini ditahan, Doni Salmanan sempat hadiahi istri mobil 4 miliar katanya gitu. Ya, coba kita baca tadi jawabannya Dinan Salmanan. Dia bilang apa? Alhamdulillah, niat menikah dari awal karena Allah, bukan karena netizen. Berjanji juga kepada Allah untuk menjadi istri yang baik untuk suami. Niat untuk beribadah terpanjang seumur hidup dan taat kepada suami untuk mencari surga. Pintu surga seorang istri itu bisa terbuka dengan menjalani kewajiban terhadap Allah dan menaati suami dalam kebaikan. Gitu. Ya gitu, berarti ini ya, berarti kan secara nggak langsung dia bilang ya masih tetap setia dong ya sama suaminya gitu ya. Ada juga ini jaksa ungkap bulanan istri Doni Salmanan tuh 400 juta gitu. Kita lihat komentar netizen ya. Enggak ada komentar netizen. Selain komentar netizen tuh mempertanyakan apakah dia masih akan setia menunggu Doni Salmanan. Juga banyak yang mempertanyakan mengenai maharnya, karena maharnya itu kan sempat berapa, 15.000 US dollar sama ada mahar emas gitu. Dianggap ini sah nggak tuh ya, karena kan diduga jangan-jangan maharnya itu juga adalah hasil dari itu menipu korban. Padahal kalau menurut wawancara, Doni Salmanan itu memang dari dulu trading gitu ya. Tapi ya satu trading sendiri, satunya dia juga afiliator robot ini. Padahal sebenarnya dia tradingnya nggak pakai robot ini, dia pakai trading sendiri. Gitulah kurang lebih. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Kemarin sempat beredar kabar bahwa artis senior Nani Wijaya itu sempat dilarikan ke rumah sakit gitu ya. Terakhir-terakhir kan memang beritanya kondisi kesehatannya semakin menurun ya. Kemarin juga putrinya Cahaya Kamila sempat memposting kondisinya di Instagram dengan doa semoga selalu diberi kesehatan. Seperti apa kondisi Nani Wijaya sekarang? Kita lihat dulu profilnya Cahaya Kamila berikut ini. Hai, kita sudah bersama dengan Cahaya Kamila, ini juga artis sinetron juga gitu ya. Kemarin kita lihat juga sempat posting bersama Mamah ya. Iya. Ini postingnya. Keep healthy ya Bu, I love you Ibu. Jadi kita lihat nih fotonya yang terbaru deh dari Nani Wijaya gitu ya. Kan sempat kemarin katanya dilarikan ke rumah sakit, ada kabar kondisinya kritis. Sakit apa sih sebenarnya kata dokter tuh, kenapa? Sesak napas betul? Iya, sesak napas. Terus karena pas di ronsen paru-parunya itu ada infeksi kan. Ada infeksi itu yang menyebabkan sesak napas. Terus ada pembengkakan jantung juga gitu. Terus ya akhirnya dipakai oksigen kan, macam-macam biar nafasnya juga lega lah. Sempat disedot juga cairannya? Enggak. Pakai ini, uap ya. Pakai uap, diuap. Diuap gitu. Terus ya namanya udah semakin berumur ya, semakin udah tua kan, mungkin organ tubuhnya juga mulai lemah ya. Jadi jadi merembet gitulah. Jadi akhirnya terus, tapi ya
ya udah awalnya gitu sih, karena sesak napas ternyata pas di ronsen itu ada iritasi. Ya ini kan memang udah semakin usia, kondisi kesehatan juga semakin menurun, ada demensia juga ya. Iya. Tapi pasti anak-anak panik sekali pada saat itu. Panik sih, tapi aku sih sebelumnya kan memang ibu kan memang sebenarnya karena fisiknya itu kan emang nggak ada yang sakit, maksudnya nggak ada yang sakit kan, cuma memang karena otak kan. Demensianya itu yang suka lupa-lupa. Demensia itu kan. Tapi kalau untuk organ tubuh yang lain tuh alhamdulillah memang nggak ada sakit satu hal yang penyakit yang berat sekali gitu loh, kayak apa jantung apa itu alhamdulillah enggak. Cuman jadi pas aku kan lagi syuting terus kakakku bilang ini sesek, terus dikasih oksigen kan. Nggak pernah sama sekali namanya sesek apa nggak pernah gitu. Terus hari itu tuh dia sesak napas, ibu susah napas gitu, terus dikasih oksigen. Terus abis itu pas tengah malam langsung kakakku nelfon kan, ibu kan di rumah kakakku terus kan, emang mau dirawat sama kakakku. Terus udah abis itu sesak napas gitu-gitu langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi ya udah kita ya panik lah langsung ke sana pasti gitu. Ya. Karena nggak pernah secara fisik gak ada keluhan yang berarti gitu ya. Iya. Nah ini kan kemarin juga sempat ada di video YouTube channel ya dari Pak Latif Sitepu, ini juga artis senior juga gitu kan, yang mengabarkan kondisinya dan minta doa juga buat para penggemar untuk mendoakan kesehatan Nani Wijaya. Kita lihat di videonya kan 3 minggu yang lalu, sama itu juga sempat beredar, jadi kita juga ya bertanya-tanya gitu ada apa sebetulnya. Kamu sendiri sebagai anak dengan ada tayangan sebenarnya kalau sama aku pasti nggak akan boleh kalau ada orang untuk ngevlog masuk ke aku sebenarnya ya. Tapi memang ya begitu kondisinya, karena kan ini ibu memang semakin lama semakin kayak anak kecil, Kak Ros. Jadi teriak kayak kita bayi tuh nangis gitu. Tapi kalau ibu ya teriak aja gitu loh. Ya udah, jadi memang bener-bener seperti anak kecil. Terus karena demensia itu kan memang kalau demensia itu juga semua organ tubuh juga kadang suka udah nggak berfungsi juga gitu semakin lama ya kalau nggak salah gitu. Emang kondisinya seperti itu sih. Seperti yang jadi memang ada kakinya juga ada keluhan. Kaki sih sebenarnya enggak, sebenarnya kaki nggak ada keluhan. Tapi karena ibu selalu teriak begitu, gitu kan. Dia mau dipegang ini juga teriak, mau dipindahin juga, mau disuruh mandi, mau apa teriak gitu. Jadi bukan manja-manja. Iya, jadi kan sebelum seperti itu juga kan sama suster kan ada suster, jadi kayak mau dimandiin aja dia pasti kayak ngamuk-ngamuk. Kalau demensia kan emang lebih marah kan katanya, jadi ngamuk-ngamuk kayak anak kecil. Emosional lebih emosional. Jadi mau dipegang tangannya juga pasti teriak, mau dipegang pipinya juga pasti teriak gitu, bukan kakinya. Itu sebenarnya bukan kaki yang sakit. Tapi tadi kan itu kakak apa? Adik? Kakak. Kan sempat ada story-nya gitu yang dia nangis-nangis. Terus kakakku emang suka terlalu emosional juga. Jadi kadang panik gitu loh orangnya kan. Terus ya emang nggak bisa menahan kesedihan yang gimana kan, saking kita sayang banget sama ibu kan. Pasti, ya. Jadi dia selalu emosional lah, selalu kalau ada sesuatu hal kayak udah nangis duluan kayak gitu. Jadi kayak kemarin juga aku lihat sih pas ibu sesak segala macam tuh, aku lihat sih kondisi ibu sih sebenarnya kuat sih. Cuman ya sudah kesini sih memang semalam memang kesadarannya memang udah menurun gitu. Semalam? Kesadarannya kan memang sudah menurun. Jadi di luar dari kesadaran kita, normalnya berapa sampai berapa, ibu di bawah kesadaran gitu. Nah ini foto yang kamu posting itu foto kapan? Itu udah berapa bulan lalu lah, ketika waktu aku habis nemenin ibu terapi. Karena kan memang selama ini kan ibu tidak ditangani dengan dokter spesialis apa-apa, karena memang nggak ada apa-apa kan ya. Cuma karena memang selalu ke dokter spesialis otak itu kan. Tapi yang selalu rutinnya itu memang terapi gitu. Terapi apa sih yang dilakukan? Terapi yang kayak orang kan ibu emang ada stroke ringan kan. Jadi fisioterapi. Jadi kayak jalan, naik sepeda gitu. Itu jadi yang rutin sih cuma itu aja, nggak ada yang harus apa-apa gitu. Ini kan kamu kan pendekatannya beda ya gitu. Kalau kamu kan kemarin cerita bahwa kamu selalu ingin menampilkan ibu tuh dengan kondisi terbaiknya gitu ya. Gak pengen juga kelihatan lagi apa tadi kemarin sempat marah karena ada yang mau video. Padahal kan di rumah kan memang kondisinya gitu. Tapi kan ini kemarin beredar beberapa video yang yang kamu bilang kalau ada saya sih pasti nggak boleh tuh. Terus karena ibu juga kan pasti orangnya kan begitu. Ya. Ibu juga kan orangnya selalu pengen rapi, cantik gitu. Jadi aku tahu ibu gimana. Kalau ibu sadar juga pasti ibu nggak mau dalam keadaan yang jelek pasti gitu. Jadi kedepannya gimana? Ini kan ya, maksudnya kamu juga mungkin ingin memberi semangat juga ya buat ibu supaya pas lihat di sosial media juga keadaannya juga. Tapi memang keadaan kan memang udah nggak bisa
aku bilang, oh ibu baik-baik aja, ibu masih oke, enggak juga. Aku tetap bilang memang keadaan ibu gini sekarang gini udah menurun, terus udah pakai apa ventilator juga udah gitu. Oh sekarang Ya masih? karena kan memang keadaan sudah menurun, jadi kan udah nggak bisa bernapas sendiri gitu kayak orang normal yang oksigen sendiri ya kan. Jadi ya udah daripada nggak bisa napas juga kan emang sesatnya pakai ventilator. Terus anak-anak gimana? Ini kan ya membagi tugasnya gimana? Kamu juga kan masih syuting. Iya, pas beneran banget aku pas lagi sibuk syuting juga. Jadi pembagi waktunya ya, tapi untuk kakak aku, adik aku, ponakannya, cucu-cucu ganti-ganti ya. Selalu ada di situ sekitar mama. selalu Ibu. kan, ada ibu. Cuman kan emang karena ibu kan di ruangan ICU, jadi masuknya juga nggak bisa kayak semuanya. Iya, jadi satu. Ini masih di ICU sekarang? Iya. Oh, teman-temannya ada banyak yang mengunjungi atau masih dibatasin sekarang? Kalau mengunjungi palingan di luarnya aja sih. Kalau untuk masuk-masuk kan aku juga kayak misalnya aku sempetnya pas malam udah nggak ada teman-teman atau apa. Aku juga belum tanya siapa aja sih yang udah ke situ teman-temannya ibu. Tapi untuk WA sih udah pada nanya. Jadi minta doanya aja, mudah-mudahan yang terbaik gitu ya. Dan bisa diberi kepulihan, bisa tetap berkumpul bersama keluarga. Apalagi ini mau masuk bulan puasa juga ya. Iya, minta maaf aja kalau ibu punya salah mungkin. Tapi kayaknya sih ibu tuh baik banget sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya untuk semua pemirsa, semua teman-teman yang kenal sama Ibu Nani Wijaya, mohon maafnya aja kalau memang ibu ada kesalahan mungkin mau masuk bulan puasa. Semoga doain aja semoga ibu cepat sembuh, cepat bisa keluar lagi dari rumah sakit. Ini kesadaran yang mulai menurun, jadi belum bisa berkomunikasi juga. Ya emang udah nggak bisa berkomunikasi kan, emang Dari kayak lama. seperti tadi di yang teriak-teriak itu semakin lama karena memang kan kalau obat yang selama ini dikasih kan obat khusus otak kan, obat khusus otak itu kan keras. Jadi emang sama kakak aku juga emang maksudnya nggak terlalu dikasih semuanya obat otak itu karena kalau misal obat otak itu dikasih semua dengan keadaan keras nanti takutnya pasti lari kemana-mana, ke ginjal, kemana-kemana, jadi malah sakit organ tubuh yang lain jadi sakit kan, itu yang nggak dimauin. Akhirnya tapi karena jadi dikurangin obat otak itu, ya udah semakin kenormalan berpikirnya daya ingatnya juga. Daya ingatnya ya semakin turun. Ya udah semakin lama-lama semakin kayak anak kecil. Jadi kita mau milih apa mau yang rusak organnya tapi otaknya gitu kan. Jadi serba bingung kan. Pasti sedih luar biasa ya buat anak-anak. Iya pasti. Tapi karena memang kondisi ibu udah lama seperti itu, kita ngelihat begini-begini terus penurunan gini-gini, kita udah agak lebih siap lah untuk menerima keadaan ibu gitu. Jadi udah nggak ingat anak-anak juga ya? Udah nggak inget sama sekali. Semakin kesini masih inget, dipancing inget. Terus oh iya gini-gini, nanti lama-lama semakin galak, lama-lama semakin nggak kenal, lama-lama udah ngeliat aja gitu. Lama-lama teriak-teriakan, udah kayak bayi gitu. Tapi kamu masih suka ngomong apa? Aku ngomong. Apa yang kamu ulang-ulang ngomong ke ibu? Aku berulang-ulang kali ngomong kayak misalnya kan kayak orang koma aja kan, kalau dia koma gitu kata kuping masih denger kan. Jadi aku karena kebetulan banget di ruang ICU itu kan emang satu-satu jadi masuk ya. Jadi kan jadi ada kesempatan aku untuk ngomong. Biasanya kalau ada orang ada lain kan kita aku setiap aku masuk ruang ICU aku ya aku ngomong yang kau bilang, ibu tuh ibu yang baik gitu. Aku bilang emang ibu baik banget gitu ya. Misalnya aku bilang ayah sayang banget sama ibu tuh ibu yang baik, ibu dari kecil tuh ngerawat kita dengan baik, ibu tuh bekerja keras buat anak-anaknya dengan sangat bersemangat gitu, berjuang buat anak-anaknya lah gitu ya. Terus ibu nggak, ya aku minta maaf di situ. Mungkin selama ini kan aku udah pernah minta maaf, cuman kan mungkin aku kayak kurang minta maaf. Maksudnya kan kalau orang tua masih ada kan mumpung orang tua masih ada kita minta maaf ya. Terus ya ibu juga mungkin nggak bisa bilang ya aku maafin gitu, cuman aku yakin ibu denger. Yang penting aku minta maaf terus sama aku jadi anaknya gitu. Kita aja siap terus-terusan aku ngomong aku minta maaf selama aku menjadi anaknya, aku gitu punya salah mungkin gitu. Selama ibu masih hadir di dunia ini bersama anak-anak gitu ya. Apapun yang ingin diucapkan. Iya, apapun pokoknya aku yakin ibu denger gitu. Semoga keluarga juga diberi kesehatan, kekuatan gitu ya.
Kita masih akan ngobrol lagi sama Cahaya Kamila. Tapi kita ada beberapa bintang tamu juga yang akan kita ajak ngobrol. Yang berikut ini ada Agatha Chelsea. Ini penyanyi cilik, main sinetron film juga gitu, baru balik ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya di Australia. Seperti apa kabar terbarunya? Benarkah dia menolak beasiswa karena ingin masuk lagi ke dunia hiburan? Kita lihat profilnya Agatha Chelsea berikut ini. Kembali bersama Agatha Chelsea. Udah lama kita nggak ketemu ya di sini ya. Lihatnya cuma di sosial media aja. Iya. Dan ini kabar terbaru, dia baru menyelesaikan studi S1-nya di University of Melbourne. Selamat ya. Terima kasih, Kak. Dan ini kuliahnya 3 tahun tapi potong beberapa lama online. Online sedih banget sebenarnya. Tapi ya kalau kuliah online tuh kan kan ini beda jam ya. Iya. Melbourne kan berapa jam sih bedanya? Kalau summer 4 jam, kalau winter 3 jam. 3 jam. Nah, kamu mulai kuliah di sana tuh mulai jam berapa? Jam 9. Jam 9 pagi, which is Jadi berarti aku, di Indonesia. pernah kayak ada kelas yang jam 5. Jam 5 ya waktu Indonesia ya, 5 pagi. Belum mandi lah, Pak. Cuma nyalain kameranya, my camera is broken. Langsung gitu. Nggak mau. Berapa lama kamu online-nya? Setahun ada kayaknya. Setahun. Jadi kan ini 3 tahun. Ini kan jadi sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Kamu Jadi, di sana tuh di Melbourne. Iya, aku untungnya keburu college. Jadi sebenarnya total 4 tahun sih. College dulu setahun. Terus Di sana, udah- di iya, Melbourne? terus aku ngerasain online di Melbourne. Oh, ngerasain. Online di Melbourne setahun. Setahun. Iya, terus udah kayak gitu baru pulang setahun di Indo, baru balik lagi tahun terakhir. Oh, surat-surat susah nggak sih waktu itu kan? Itu kan sempat ya karantina Iya, beberapa lama kan? Lumayan sih, lumayan kayak harus ke KJRI di sana, terus kayak minta sponsor letter dari mereka supaya bisa pulang dan lain-lain. Soalnya kan bordernya ditutup kan waktu Iya, itu. iya agak susah Jadi sih waktu lumayan, itu. iya. Gimana suka dukanya kamu online di sana? Kan di sana juga berapa kali lockdown kan? Apa tuh yang paling kamu inget deh Paling inget. masa-masa yang paling Paling ini ya. mencemaskan dan mencengangkan, ada nggak? Yang paling mencemaskan mungkin karena pas awal-awal pandemi kan aku malah di sana, bukan di Kan di Indo sini ya, kan. Terus udah kayak gitu, ya biasa orang tua khawatir pasti, ayo gimana. Dan di sana emang lockdownnya lumayan parah, jadi kayak semua tutup kecuali supermarket. Terus kayak polisi keliling-keliling terus. Nggak boleh ada sama sekali Iya, keluar. terus pernah aku kayak jalan doang, sebenarnya cuma pengen beli es krim gitu doang. Supermarket? Iya, supermarket. Terus dia nanya gitu, kayak aku sama temen-temen kan. Ini mau kemana gitu? Kenapa kalian kayak satu Bergerombol, grup? iya. Biasa lah orang anak-anak Indo kan pengennya bareng-bareng main gitu. Ini kenapa ditanya-tanya segala macam, jadi lumayan itu sih yang agak-agak Agak deg-degan ya. deg-degan. Mau ketemu sama temen juga kayak, aduh gimana ya, boleh nggak ya gitu. Nah, hukumannya apa kalau kamu melanggar aturan? Di fine, jadi kita bayar. Oh, tapi nggak sempat kena Enggak fine. sih, untungnya enggak ya. Ya, sempat kalau kita lihat di berita kalau di sana juga pada saat mau lockdown kan pada ke supermarket ngabisin apalah itu Iya. segala. Kamu juga sempat gitu? Sempet waktu di sana tuh abis tisu. Tisu ya. Bener-bener lenyap nggak ada sampai akhirnya kita ya udah pas ada kita bareng-bareng terus nanya temen mau nitip gak kayak gitu. Oh, jadi sana mah kurangnya tisu ya. Tisu, Di ya. sini kan ada air ya. Tisu aja sih. Tisu aja. Oke, ini ada artikel juga. Bukan artikel, dia posting ya. Dia dapat tuh apa sih namanya, pengumuman bahwa dia mendapatkan beasiswa untuk bisa melanjutkan S2 di universitas yang sama, yaitu University of Melbourne. Tapi katanya kamu menolak karena kamu ingin masuk ke dunia hiburan. Padahal pernah kamu bilang bahwa kamu tuh udah mulai bosen di dunia hiburan. Kayaknya kok effortnya gede tapi kok ya gitu-gitu aja. Kenapa? Apa yang merubah pikiranmu? Kita lihat dulu kita akan kembali setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.